Pada kesempatan hari ini, etika, bisnis, dan profesi ini kita akan membahas tentang lisensi yang erat kaitannya dengan etika di dalam teknologi informasi. Lisensi yang akan kita bahas ini adalah lisensi perangkat lunak, ya, software licensing, ya. Jadi bagaimana sebuah perangkat lunak ini mendapat perlindungan dengan lisensi. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Lisensi erat kaitannya dengan hak cipta. Jadi sebuah karya yang dilindungi, karena hak cipta itu adalah perlindungan sebuah karya. Perangkat lunak salah satunya di sini adalah sebuah karya yang juga mendapatkan perlindungan undang-undang hak cipta. Jadi jelas lisensi ini ada kaitannya dengan hak cipta. Karena jangan sampai sebuah karya ini dimiliki seseorang tanpa memberikan suatu penghargaan bagi mereka yang membuat atau yang menciptakannya. Nah, jadi dasar dari lisensi ini adalah hak cipta. Selanjutnya, lisensi ini adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu. Jadi izin saja, izin pemakaian sesuatu. Ya, yang kita bahas karena di sini adalah perangkat lunak, maka pemberian izin atas pemakaian perangkat lunak. Siapa yang memberikan? Jelas adalah pemilik. Ini bisa pribadi ataupun juga perusahaan atau juga pemegang hak cipta atas software tersebut, ya, perangkat lunak tersebut. Jadi seandainya nanti Anda membuat sebuah perangkat lunak, ya jelas Anda mendapatkan perlindungan hak cipta. Tidak semua orang boleh memanfaatkan perangkat lunak Anda, ya, mungkin dengan mewajibkan mereka untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya seperti membayar, ya. Jadi setelah mereka memberikan kewajiban membayar perangkat lunak tersebut, baru mendapatkan izin penggunaan. Itu salah satunya. Jadi seperti kalau kita mau atau ingin memiliki program Microsoft Windows, ya kita harus membeli, ya, karena memang lisensinya adalah lisensi komersial atau harus dibeli. Setelah dibeli kita mendapatkan lisensi untuk menggunakan saja, ya. Jadi nanti banyak lisensi, ya. Lisensi itu banyak sekali modelnya. Salah satu contoh tadi adalah dari Microsoft, lisensinya adalah komersial. Kita bisa memiliki perangkat lunak dari Microsoft dengan cara menebusnya dengan membelinya. Ya. Oke, jadi pemberian izin untuk pemakaian sesuatu. Sekali lagi, pemakaian sesuatu di sini pemakaian perangkat lunak. Pemberian izin untuk pemakaian perangkat lunak. Oke, apa sih latar belakang dari munculnya lisensi ini? Jadi pemberian lisensi ini memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari setiap pembuat software, ya, pembuat perangkat lunak di sini. Ada yang mereka memberi lisensi ini tanpa pamrih, ya. Salah satu contoh misalnya lisensi freeware, ya, freeware. Contoh lagi yang lain misalnya open source, ya. Mereka membeli lisensi tanpa pamrih, memang membuat sesuatu dan akan disebarkan atau diberikan kepada pemakai komputer. Software itu gratis, software itu tidak berbayar, software itu tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan hal sesuatu, kan gitu. Jadi lisensinya adalah lisensi free, ya, lisensi free. Namun ada juga yang mengharuskan penerima lisensi ini untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misalnya seperti lisensi komersial tadi. Jadi penerima lisensi, saya ingin memiliki Windows, ya, penerima Windows ini, ya, Microsoft Windows, maka saya harus melaksanakan kewajiban tertentu. Apa kewajibannya? Yaitu membayarnya, ya, menebusnya dengan membayar. Berapa? Nah, ini harganya sudah ditentukan oleh pemilik perangkat lunak, ya.
Nah, pemilik perangkat lunak tadi kan bisa perusahaan, bisa pribadi, bisa tim, dan sebagainya. Jadi demikian latar belakangnya sebenarnya adalah berbeda-beda dari setiap perusahaan, dan di sini melindungi hasil karya cipta yang berupa software ini ya, agar tidak disalahgunakan atau agar tidak dilanggar hak ciptanya. Oke, kita lanjut. Apa sih bentuknya lisensi ini? Ya. Lisensi ini tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis, ya, tidak harus dalam bentuk surat, dalam bentuk kertas, dalam bentuk sertifikat, ya. Tapi bisa juga bersifat formal karena pada dasarnya hanya pemberian izin, ya. Kalau di Windows ini memberikan nomor, ya, nomor serial, ya, serial key, ya. Ada juga yang memberikan stiker. Ada juga yang memang memberikan surat, ya, memberikan surat keterangan, surat izin dan sebagainya. Karena lisensi ini memang perizinan bagi mereka, ya, dan perizinan ini tidak harus dalam bentuk tertulis, ya. Jadi seperti kalian, ya, kalian ini kan mendapatkan license driving, ya, surat izin mengemudi kan gitu, ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kartu, ya, SIM, kartu SIM ini. Kartu SIM ini digunakan pada saat Anda mau mengendarai kendaraan bermotor. Mereka yang mengendarai kendaraan bermotor harus diwajibkan untuk memiliki SIM tadi. Kalau tidak, ya melanggar peraturan kan begitu. Nah, untuk mendapatkan SIM, nah di sini ada prosesnya. Ada lewat ujian, kemudian membayarkan pajaknya, ya, membayarkan dana untuk pembuatan SIM-nya, untuk proses kartu dan sebagainya, membayar di bank dan seterusnya. Sampai Anda mendapatkan izin untuk mengendarai dalam bentuk kartu, ya, dalam bentuk kartu SIM. Oke, saya kira cukup jelas. Bentuk lisensi ini ada yang dituangkan secara tertulis, juga ada yang bersifat formal, ya, pemberian izin saja. Oke, ini contohnya, contoh lisensi accurate, ya. Jadi dari accurate sendiri memberikan izin pada PT Cipta Piranti Sejahtera. Di sini istilahnya mendapatkan serial. Nah, ini serial numbernya, ya, serialnya seperti ini. Ini nanti bisa digunakan untuk mengakses, ya, untuk mengakses software accurate tadi. Nah, di sini ada batas waktunya lisensi ini berlaku. Masa aktifnya, ternyata sisa 20 hari, ya. Sisa 20 hari. Karena lisensi ini ada yang masa berlakunya ya seumur hidup, jadi pada saat dia beli ya itu berlaku selamanya, istilahnya begitu. Ada juga yang lisensi itu berlaku hanya 30 hari, nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian ada lagi yang dari Microsoft, ya, tadi ada yang bentuknya stiker seperti ini, kemudian ada kode serinya, serialnya, ya. Kemudian kalau dalam bentuk surat, ya, surat keterangan, ini ada sertifikat lisensi. Maaf ini kurang jelas, ya. Sertifikat lisensi dari BNSP, ya. Ini maaf memang tidak ke arah perangkat lunak, ya, ke arah profesi ini kalau ini. Tapi juga pemberian izin. Dan ini memberikan contoh bentuknya adalah bentuk surat keterangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang jenisnya seperti apa sih lisensi perangkat lunak ini? Sebenarnya banyak sekali, ya. Kita akan ambil garis besarnya. Ada lisensi komersial, tadi sudah kita singgung sedikit, ya, premium, full, dan sebagainya. Ada juga freeware, ya, freeware. Kemudian ada lagi lisensi open source, ya. Kemudian shareware, public domain, trial software, kemudian ada aplikasi yang ada di Android, ya, sama saya kira ada yang komersial juga ada yang free, ya, ada yang free, jadi masing-masing banyak, ya, tidak hanya dari Play Store saja, ada juga dari penyedia layanan yang lain. Ini jenis-jenisnya nanti beberapa kita bahas pada pertemuan kali ini.
Yang pertama kita bahas adalah komersial nih. Nah, lisensi komersial. Jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak, ya, seperti Microsoft ini yang istilahnya memang lisensi dia adalah komersial dengan Windows, Office, Oracle dan sebagainya. Ya. Tujuannya apa? Jelas ya, tujuannya untuk kepentingan komersial. Sehingga pemakai yang ingin menggunakan harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta, yaitu pemegangnya adalah Microsoft. Kenapa untuk kepentingan komersial ya? Kita tahu bahwa Microsoft itu adalah perusahaan besar. Perusahaan besar ini butuh tenaga banyak. Ya, ada programmer, ada analysis system, ya. Ada lagi data ya, pengolah data. Ada lagi mereka yang memang surveyor ya, testing, program dan sebagainya. Orang-orang ini juga memerlukan bayaran, memerlukan gaji. Nah, gaji itu dari penjualan software tersebut ya. Sehingga Microsoft bisa berjalan, bisa membuat program terus-menerus ya, dengan cara adalah membuat program kemudian menjualnya ya, jelas untuk kepentingan perusahaan. Setelah kita beli ya produk dari Microsoft ini, kita akan mendapatkan izin penggunaan. Nah, izin penggunaan. Kita boleh menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, boleh membuat surat, ya, membuat isi dokumen dan sebagainya boleh. Windows kita gunakan untuk misalnya kejahatan, boleh enggak? Sebenarnya tidak boleh, tapi bisa. Nah, Microsoft bertanggung jawab enggak? Microsoft tidak bertanggung jawab. Jadi penggunaan ini diserahkan kepada mereka pembelinya ya, yang menggunakan. Kalau itu digunakan untuk kejahatan, ya Microsoft sudah tidak turut campur. Gambarannya seperti kalian punya sepeda motor. Kalau sepeda motor itu dipakai untuk bonceng dan sebagainya boleh. Sepeda motor itu digunakan untuk kejahatan ya, pencurian, ya perusahaan pembuat sepeda motor ini tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan jahat tersebut. Itu yang mengendarai ya, yang menggunakan itu yang bertanggung jawab. Gambarannya seperti itu. Oke, ini contohnya ya dari Windows tadi ya. Dari produk-produknya banyak sekali, Office, Microsoft Visual Studio, ya, yang dari bahasa pemrograman juga banyak ya. Ada Delphi, ada Visual Fox Pro, Visual Basic, semua dari Microsoft ya. Oracle ya. Kemudian ada lagi Mayop ya. Mayop ini adalah aplikasi atau perangkat lunak atau software yang diperuntukkan untuk kegiatan akuntansi ya. Akuntansi dengan menggunakan komputer Mayop. Ada lagi SPSS. Ini aplikasi yang gunanya untuk pengelolaan data statistik ya, data penelitian hubungannya dengan statistik. Oracle lah di sini ya. Ini pengolah database yang besar sekali ya. Jadi sebuah perusahaan di sini cukup besar, nanti pengelolaan big datanya ini bisa dilakukan dengan Oracle. Oke, lisensi yang kedua adalah trial software. Trial yaitu uji coba software. Ya. Jenis lisensi ini biasa ditemui pada perangkat lunak untuk keperluan demo ya, untuk percobaan. Jadi perangkat lunak ini sedang diuji di masyarakat ya. Dari sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan benar-benar ini diuji dulu ke masyarakat ya, diuji dulu, diuji coba. Nah, ini demo program atau trial software. Nah, lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan, satu ini penting, dua, menyalin, menggandakan. Nah, ini yang penting ini ada 3 lisensi ini. Kalau dari Windows tadi kan hanya menggunakan saja. Tapi kalau lisensi trial ini boleh menyalinnya. Windows tidak boleh disalin. Ya, Windows tidak boleh digandakan. Tapi kalau ini boleh. Ya. Jadi lisensinya adalah menggunakan, menyalin atau menggandakan perangkat lunak secara bebas. Contohnya apa? Trialnya Asset Note 32, trial ya, bukan software premiumnya ya, yang berbayar tidak. Tapi dia punya trial biasanya hanya 30 hari. Smartap juga punya trial softwarenya. Internet Download Manager juga ada trialnya. Ya, CorelDRAW maupun Photoshop juga ada trialnya, tapi dibatasi waktu ya.
Biasanya 30 hari waktunya. Setelah batas waktunya habis ya software ini mungkin tidak bisa digunakan. Ini lisensi trial software. Jenis lisensi selanjutnya adalah non-commercial use. Lisensi ini memang diperuntukkan untuk pendidikan misalnya, untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Jadi memang kegiatannya itu kegiatan sosial, tidak ada kegiatan yang menghasilkan profit ya. Nah, sifatnya apa? Di sini gratis, tetapi dengan batasan penggunaan. Gratis ya, batasan penggunaan. Contohnya apa? Kalau Linux ini masuk juga, tapi dia nanti open source ya. NetOP, Net Operating System ya. Online Journal System ini saya kira free ya. Nah, non komersial ya juga ya, untuk pendidikan juga. Kemudian Chrome maupun Opera di sini free ya. Chrome ini free ya. Tulisannya mungkin bisa dikoreksi nanti. Ini non commercial use, jadi memang tidak berbayar. Ya, dipakai gratis untuk perusahaan atau untuk instansi di bidang sosial ya, bisa pendidikan, bisa intinya tentang sosial. Lisensi selanjutnya adalah shareware. Share itu berbagi, ware itu perangkat lunak ya. Jadi mengizinkan pemakainya. Jadi kalau nanti sudah dimiliki oleh seseorang, bisa dengan menebusnya, bisa membayarnya. Mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, 1, menyalin, 2, menggandakan, 3, tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Nah, jadi seseorang setelah menebusnya itu boleh disebarkan, boleh di-share. Ini lisensi shareware. Jadi berbeda dengan trial, lisensi ini tidak dibatasi oleh waktu dan memiliki fitur yang lengkap ya. Kalau yang trial tadi memang ada batasannya. Contohnya apa yang shareware? Ada WinZip, ada Etude Plus, ada Notepad, ada banyak sekali ya. Ini yang shareware ya. Jadi setelah misalnya Anda beli WinZip ini, kemudian setelah Anda miliki, Anda bagi kepada seluruh teman Anda atau di media-media internet boleh dibagi karena memang diberikan atau diizinkan untuk melakukan itu. Baik, lisensi shareware sudah, kita lanjut. Lisensi freeware. Nah, ini yang favorit ini bagi masyarakat maupun mahasiswa, bagi pelajar ya. Biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Ada juga perangkat-perangkat yang sudah versinya, istilahnya versi lama ya, kemudian dibuat free, dibuat gratis. Saya kira contohnya sudah banyak yang tahu ya, lisensi freeware ini ya. Ada YouTube Downloader, ada Avira, ada Adobe, ada dan sebagainya ya. Ya, dan sebagainya. Ini lisensinya adalah freeware ya, free, tidak berbayar. Jadi boleh digunakan, boleh di copy, boleh disebarkan, boleh macam-macam pokoknya. Gitu. Oke, kita lanjut. Saya kira cukup jelas. Lisensi royalty free binaries ya. Sebenarnya ini sama dengan lisensi freeware, tetapi khusus perangkat lunak yang sudah dibeli kemudian ada tambahan. Ya, ada plugin yang mungkin dipakai untuk melengkapi perangkat lunak besar yang sudah dibeli sebelumnya. Ya, misalnya kalau di Windows itu ada namanya update ya, dia mengupdate sesuatu ini kita gratis ya. Ya, sebenarnya itu lisensinya royalty free binaries ya. Kita sudah beli Microsoft Windows, kemudian ada updatean ini gratis ya, tidak berbayar lagi. Nah, yang selanjutnya adalah lisensi open source. Open source ini. Nah, ini yang sangat populer sebenarnya, tapi memang ya kita perlu belajar lagi kalau kita menggunakan perangkat lunak yang open source ini ya. Apa yang ditawarkan dari lisensi ini ya, membebaskan penggunanya untuk menjalankan atau menggunakan, 1, menggandakan, 2, menyebarluaskan, 3, mempelajari, 4, mengubah dan meningkatkan kinerja, 5.
Jadi lisensi open source ini kita bebas ini sampai 5 kegiatan ini diperbolehkan ya, sampai mempelajarinya, meningkatkan kinerja, menggandakan, menyebarluaskan, menggunakan dan seterusnya. Ini yang dinamakan lisensi open source. Apa saja contohnya? Ada Linux ya, ada GNU dan GPL, ada banyak sekali ini ya lisensi-lisensi yang open source program ya. Sekarang sudah begitu marak. Nah, nanti bisa Anda cari ya contoh-contoh. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran secara penuh ya beberapa jenis lisensi. Ada komersial, freeware, open source, shared, public domain, sampai trial software ya. Oke, nanti bisa dicek satu persatu ya. Benarkah ini komersial dan kita harus beri? Sisi cleaner ini benarkah freeware misalnya? OpenOffice ini apakah open source? Nah, dan seterusnya. Silakan Anda cek ya, mungkin ada yang kurang pas, nah, nanti kita perbaiki. Oke, saya lanjutkan. Lisensi komersial. Nah, ya, lisensi komersial. Seperti apa contohnya nih? Nah, ini dia. Saya ambil dari sebuah toko komputer online di sini. Dia jual Microsoft Windows 10 ya. Home 32 bit dengan harga 1,8. Ini yang harus ditebus. Ini yang wajib untuk diberikan kepada mereka pembuat software. Ya, harga dari Microsoft Windows 10. Kemudian ada juga Microsoft Office Standard. Nah, ini harganya sekitar 6 juta ya. 6 juta Office 2016 ya. Ini kewajiban yang harus dibayarkan kepada mereka yang ingin memiliki Microsoft Office 2016. Kemudian ada lagi Microsoft Visual Studio. Ini harganya fantastik ya. 19 juta ini. Kok mahal ya? Memang membuat Microsoft Visual Studio ini membutuhkan tim yang banyak. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka butuh bayaran yang banyak sehingga harganya menjadi naik karena rumit sekali ya. Oke, ada lagi di sini Corel Draw ya, harganya sekitar 9.500.000 Corel Draw. Kemudian Oracle. Nah, Oracle. Nah, dia. Berapa harganya? 1 miliar. Ini beneran ini ya, 1 miliar Oracle ini ya. So I should Oracle middleware ya, harganya 1 miliar 54.150.000. Kenapa begitu mahal sekali? Hanya perusahaan-perusahaan besar ini yang bisa beli ya. Karena di sini untuk pengelolaan database ya. Untuk pengelolaan database yang big data yang cukup besar sekali, hanya perusahaan-perusahaan besar ya yang mereka bergerak dengan database besar yang menggunakan perangkat lunak Oracle ini. Oke, sekarang kita bahas lisensi open source ya. Nah, perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan pada penggunanya untuk menjalankan tadi, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, meningkatkan kinerja. Jadi kalau kita download perangkat lunak bebas ini, kita diberi kebebasan 5 tadi ya. Kita diberi source-nya itu source programnya. Jadi kita bisa mengoprek di dalamnya, mengotak-atik ya. Asalnya bahasa Inggris kita buat bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris kita buat bahasa Jawa. Nah, ini bisa ya. Bisa. Ini bisa dilakukan. Nah, 4 macam kebebasan itu apa sih? Ya, pertama tadi jelas menjalankan yang di sini untuk tujuan apa saja. Nah, tapi pertanggungjawaban dari penggunaan ini ya ke pemiliknya masing-masing ya. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja. Nah, jadi kita diberikan source code-nya ya. Kalau Windows kan kita tidak diperbolehkan ini mempelajari bagaimana program itu bekerja. Karena memang lisensinya Windows hanya kita bisa menjalankan atau menggunakan saja. Tapi kalau open source, nah, kita bisa mempelajari. Yang ketiga adalah kebiasaan untuk menyebarluaskan, ya, menyebarkan kembali hasil salinan. Kalau Anda sudah bikin bagus,
kemudian disebarkan ke orang lain dengan misalnya lisensi tertentu, silakan, ya harus bayar dan sebagainya, boleh, diperbolehkan. Ya. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarluaskan ke kalangan umum sehingga menikmati keuntungannya. Nah ini tadi ya, sama sebenarnya. Jadi kalau dijual lagi boleh, tapi setelah ditingkatkan. Ini versi bahasa Jawa, ada orang yang suka, ya harus bayar dong. Nah, ini bisa. Ini lisensi open source ya. Nah, sebenarnya open source ini adalah perangkat lunak bebas ya, bukan berarti perangkat lunak tersebut memiliki tanpa pemilik atau tanpa pemegang hak cipta, tetap ya. Jadi seperti Linux itu ya lisensinya lisensi Linux kan itu ya. Nah, open source tadi. Nah, apa saja sih tentang ketentuan hak menyalin tadi atau mendistribusikan atau memodifikasi? Yang pertama adalah pemegang lisensi boleh memodifikasi satu atau lebih program ya, salinan program atau bagian dari program yang ia miliki sehingga bentuknya menjadi suatu karya yang baru. Contoh tadi misalnya versi bahasa Jawa, versi bahasa Inggris. Nah, bahasa Jawa ini kan istilahnya bentuk salinan baru ya. Bentuk karya baru. Ya. Kedua, harus membuat berkas-berkas yang termodifikasi, membawa pemberitahuan yang jelas, ia telah mengubah berkas-berkas disertai dengan tanggal perubahannya. Jadi ada dokumentasi bagaimana program itu tadi diubah ya. Ini loh bagian-bagian ini yang saya ubah, bagian bahasanya misalnya begitu. Yang ketiga, karya yang disebar atau diedarkan, baik seluruhnya atau sebagian, ya, dilisensikan tanpa biaya kepada seluruh partai ketiga di bawah lisensi. Ya, jadi bagi apa istilahnya pengembang, ya pengembang, Anda dapat dari mana tadi ya harus digratiskan dong. Ya, tapi kalau Anda memberikan kepada masyarakat umum, ya ini ditarik bayaran juga, keuntungan juga boleh. Ya. Jika yang dimodifikasi saat dijalankan dapat membaca perintah-perintah secara interaktif, maka pemegang lisensi harus menampilkan suatu pengumuman, termasuk pemberitahuan hak cipta dan tidak adanya garansi. Nah ini penting ya, kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau program itu dijalankan. Kadang tidak sempurna, menghapus file ternyata tidak terhapus. Menghapus satu file ternyata ada 3 file yang terhapus dan sebagainya. Nah ini istilahnya memberikan pengumuman begitu ya. Lanjut. Ini beberapa studi kasus komunitas Linux ya. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi General Public License ya, GPL. Saya kira cukup jelas. Yang berarti juga bahwa shortcut Linux tersedia. Shortcut ya, shortcut programnya itu ada dan bisa di-download. Itulah yang membuat Linux menjadi sistem operasi yang istimewa. Jadi sebenarnya bagus sekali ya, dan handal ini Linux ini. Tapi jarang sekali atau beberapa generasi sudah terlanjur senang dengan Microsoft ya, akhirnya melirik Linux-nya agak setengah-setengah gitu ya. Sebenarnya ini istimewa. Linux masih dikembangkan oleh kelompok-kelompok tanpa dibayar yang banyak dijumpai di internet. Jadi komunitas-komunitas Linux ini banyak ya, komunitasnya ya. Anda bisa sharing di sana di grup-grup ya, apa istilahnya berisi pakar-pakarnya Linux ya, bisa saling apa istilahnya berdiskusi ya untuk mengembangkan keahlian Anda. Linux juga adalah suatu operating system yang bersifat multi-user, ya, resource, yang dapat berjalan berbagai platform ya. Jadi sebenarnya cukup handal ya Linux ini. Jadi di operasi berbasis web juga bisa, operasi berbasis apa istilahnya yang DOS juga jalan. Jadi dia cukup handal sebenarnya. Ya, berbasis visual juga oke. Ya. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang mempelajari program dengan operating system Linux ini gratis ya tadi, dapat berjalan di berbagai platform ya.
Kemudian di Linux sendiri bisa, kemudian di web juga oke, di mana-mana bisa ya. Di OS ya untuk yang lain juga saya kira tidak masalah. Memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang tinggi. Nah, ini kadang mereka-mereka yang mementingkan keamanan banyak yang berpindah dari OS tertentu ke OS Linux ya. Linux mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman. Nah, ini cukup handal, nanti dipakai untuk membuat bahasa pemrograman. Ini beberapa studi kasus ya dari komunitas pengguna Linux. Ini saya dapatkan dari hasil perkuliahan ini. Ini distronya ini adalah penyedia sub Linux ya yang sudah dioprek tadi, yang sudah diperbaiki menjadi beberapa distro ya. Ada Red Hat, Mandrake, SUSE, ya, Debian, Knoppix ya, Slackware dan seterusnya sampai ada IGOS ya. Gentoo Linux ya. Ini Gentoo Linux ini komunitas mungkin di Jogja ya. Ada IGOS ya. Ini di Indonesia ya. Oke. Ini contoh tampilan Linux-nya, jadi mirip dengan Windows. Ya, ini dari Mandrake ya. Ada juga ini dari Red Hat ya. Ya. Jadi tidak beda jauh dari Windows, hanya saja kalau Windows ada Microsoft Office, di sini ada OpenOffice, OpenCalc ini untuk Excel ya, hampir sama dengan Excel ya, OpenWriter ORG ini untuk yang Word ya dan seterusnya. Ini yang blank on ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia di sini blank on. Ini untuk SUSE ya. Nah, jadi kalau Anda konsentrasi dengan keamanan untuk pemrograman, di sini distronya silahkan bisa dipilih ya. Pemrograman ada sendiri, kemudian ada yang Indonesia ada sendiri bahasanya, ada yang khusus untuk desain juga ada sendiri. Jadi dari distro itu kita bisa konsen kemana. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk lisensi perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.